guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Selanjutnya ada dari Mikael, katanya, Min, saya tuh suka manhwa yang perang-perang Min. Bahas dong Min, yang bikin kerajaan seru tuh Min. Ngomong-ngomong kok suara Mimin kayak Mimin lama. Nah, coba guys, nanti Mimin juga cari-cari nih. Kebetulan Mimin juga lagi mau bahas manhwa tentang, kayak kan dari kemarin kan kita manhwanya mirip-mirip tuh, kayak Chenmo, Motionerer atau Monan. Itu kan manhwanya kan kayak kultivasi, keluarga dan lain-lain gitu kan. Mimin mau coba nih kayak bikin kerajaan apokalips, cuma belum nemu nih, kayak belum nemu judul yang pas. Coba guys, atau Kak Mikael atau kalian gitu kan, coba komen gitu manhwa yang bertema-tema gitu. Kalau misalnya mau dibawain, boleh request, nanti Mimin coba baca atu-atu. Mungkin nggak semua komennya Mimin bales karena banyak banget, tapi kalau misalnya kayak rekomen judul, rata-rata hampir semua Mimin baca. Jadi Mimin buat catet, buat baca. Siapa tahu gitu kan yang kalian rekomendasi bisa Mimin bawain gitu kan. Jadi yuk komen rekomen manhwa. Thank you ya Bang Mikael buat donasinya. Selanjutnya ada Diablo. Terus Diablo nih, dua nih. Katanya, semangat bro, nih buat sebat. Siap. Lumayan buat nyebat sambil ngonten. Thank you ya Diablo buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kau tahu bahwa Hong Fei Huang adalah orangku. Kau malah suruh saudaranya untuk membunuh Cao Jiaxin. Kau mau menjebakku kan? Wah, ditonjok. Semua yang kau lakukan adalah bodoh dan konyol. Tapi si nenek maju dan menahannya nih. Cukup, ini bukan waktunya untuk berantem. Charlie melanjutkan nih. Xiao menangkap Wu Piao. Dia pasti mengorek informasi darinya. Apa yang kau takutkan? Charlie membalas, kau masih tanyakan apa yang kau takutkan, hah? Lalu datang nih si paman Lao Taichun. Ada polisi datang ke sini. Hah, tamatlah sudah. Apakah ini semua gara-gara Xiaoke? Kenapa cepat sekali? Si Charang berkata, Lao Taichun, tolong bantu aku. Akulah yang paling berbakti padamu. Sepertinya aku harus menggunakan cara lama. Lalu si nenek menelpon seseorang nih. Xiao kau yang ingat aku? Bibimu Cao. Ini Cao. Oh, tentu saja aku ingat. Apa kabar? Ada yang datang. Aku benar-benar gak tahu hal itu. Aku akan hubungi petugasnya. Teleponnya pun dimatiin nih. Lalu dia, si kepala, menelpon si petugas Fang. Petugas Fang berkata, iya, aku di Cao Jia sekarang. Aku mendapat laporan ada masalah di sini dan aku udah sampai di TKP. Fang Yan, dengarkan baik-baik. Gak peduli masalah apa yang kau hadapi, kau harus berperilaku adil. Karena semua konsekuensi yang kau lakukan, pasti aku juga yang menanggung. Siap, Dor. Masuk dan tangkap Cao Jiarang. Siapapun yang berani menghentikannya, tanggung akibatnya. Dan mereka pun langsung masuk nih. Si nenek berkata, jangan khawatir, gak akan ada yang bisa menjauh kamu dari keluarga Cao. Oh, terima kasih nenek. Dan mereka pun berhasil masuk nih. Petugas Fang berkata, Cao Jiarang, kau ditangkap. Hah? Cepat, bawa dia. Dan si Jiarang pun diborgol dan dibawa nih. Charlie berkata, tunggu, pergilah dengan tenang.
Bagaimanapun kau sudah berjuang demi keluarga. Si Charlie mengeluarkan sebuah apel dan apelnya digigit oleh Ciarang. Si Ciarang berkata, saudaraku, tolong bahaskan dendamku. Kita melihat nih, ada seekor lalat yang menghinggapi apelnya. Tapi dengan cepat, lalatnya langsung mati. Yang bisa diartikan, ya kan tebak sendiri lah ya. Mimin gak mau spoiler atau memberi kode. Dan akhirnya si Ciarang pun masuk nih ke dalam mobil polisi. Di situ ada Xiaoke dan juga Ciasin. Dalam hati Xiaoke melihat Ciarang, dalam hati Xiaoke, hah, ada darah. Xiaoke berkata, Yu Qiao benar. Cao Charlie emang lawan yang mengerikan. Setidaknya dia lebih kuat dariku. Biarkan keluargamu pindah. Ayah, ibu, aku membeli villa di luar. Kalian bisa tinggal di sana. Saya berkata, kita di sini udah hidup enak. Kenapa harus pindah? Ibunya menambahkan, aku mau tetap di sini. Xiaoke berkata, Cao Ciarang sudah ditangkap. Mereka pasti akan marah dengan kita. Lebih baik pergi sebelum mereka mengusir kita semua. Lalu tiba-tiba, Cao San, kesini kau. Muncul nih si Taichun, Cao Lin, dan kawan-kawan semuanya tuh. Cao Lin berkata, sebagai anggota keluarga Cao, meski Ciarang memiliki salah, bukankah sebaiknya kita bisa saling memaafkan? Si ayah berkata, aku nggak tahu apa-apa. Ibunya menambahkan, iya, ini pasti ulah Xiaoke. Kalian semua hanya bisa membuat malu keluarga Cao. Mulai sekarang, kalian pergi dari sini. Tidak, emangnya kenapa? Apa salah kita? Charlie berkata, jangan pura-pura bodoh. Kalian telepon polisi untuk menangkap Ciarang kan? Ciasin merespon, polisi? Aku enggak. Aku tahu siapa dalang yang merencanakan pembunuhan Ciasin. Karena itu aku menelpon polisi untuk mengungkap kasus itu. Mendengar itu, mereka kaget nih. Cao Lin bertanya, apa maksudmu Ciarang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Ciasin? Hah? Hei, apa sebenarnya terjadi? Charlie menjawab nih, Ciarang dendam karena Ciasin telah mengambil alih semuanya. Dia menyuruh orang untuk membunuh Ciasin. Plak, ditampar. Apa kau pantas menjadi seorang kakak? Hah? Ciarang berkata, ayah, dalam kasus ini, Ciasin menjadi korban. Kalau kau ingin menyalahkan, salahkan saudara kedua atas kesalahannya. Cialing menambahkan nih, iya, kita semua adalah keluarga Cao. Kita nggak bisa membunuh orang sembarangan. Dalam hati Xiaoke, andai aja kalian bisa berpikir seperti itu, ini semua nggak akan terjadi. Kalau kalian emang nggak bisa menerima keluargaku, kita bisa pulang aja ke Haicheng. Dan aku nggak akan pernah kembali ke Changpei. Kau boleh pergi. Kalau kau pergi, proyek Xishan akan berhenti dan keluarga Cao akan hancur. Kalau perlu kita yang harus pergi. Keluarga macam apa ini? Ayah, kok baik-baik aja? Dalam hati Sharon, segera setelah orang tua ini sekarat, akulah yang akan menjadi penerus Cao. Dalam hati Xiaoke, Cao Ciarang sepertinya nggak jauh beda dengan Ciarang. Terus si Ciarang ngasih kode nih ke Cialing. Aduh, kepalaku pusing sekali. Xiaoke bertanya, apa yang terjadi? Mungkin dia terlalu banyak kepikiran keluarga. Antar dia untuk istirahat. Oke, dan diantar nih ke kamar nih si Cialing. Xiaoke berkata, kamar tamu. Kau istirahat di sini aja. Saudaraku, kakiku sakit sekali. Apa kau bisa memeriksanya? Di mana? Di sini. Di atasnya. Di sini. Ke atas lagi. Xiaoke membalas nih. Mungkin hanya terasa kaku aja. Gak ada masalah. Dalam hati Xiaoke, kurasa ini adalah jebakan. Apakah dia disuruh untuk menggodaku? Lalu tiba-tiba masuk nih si Yao Yao. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Tapi dengan cepat, Xiaoke menutup mulutnya nih. Xiaoke berkata, jangan berisik. Jangan sampai kakakmu mendengar. Dalam hati Xiaoke, anak ini benar-benar udah besar. Saudara ipar, apa-apaan ini? Xiaoke bertanya, kenapa kau di sini? Yao Yao menjawab, kamar mandi di kamarku rusak. Kakak dan adik ipar ada di sini. Xiaoke, kau sangat beruntung. Yao Yao berkata, kenapa kau diam-diam punya hubungan dengan wanita ini? Apa kau layak jadi kakakku, hah? Xiaoke merespon nih, kau salah paham. Salah paham? Terus kenapa kau lepas celana? Hah? Mana? Loh, ikat pinggangku kemana? Ternyata dilepas sama Cialing di sini. Kalau kau nggak ingin kena masalah, jangan pernah menggangguku. Beraninya kau menggoda kakak iparku. Apa kau nggak takut jika aku mengadukan ini pada kakakku? Nih, tas model terbaru, harga jutaan. Wah, terima kasih. Dasar. Dan si Ayo pun langsung pergi nih. Aku pergi dulu. Xiaoke berkata, hei, gimana denganku? Cialing membalas, tentu saja kau bisa pergi. Wah, bau. Dan kakinya kan di ini nih. Bangke Xiaoke. Kakinya kan kayak dilurusin tuh, direntangin ke arah Xiaoke tuh. Terus bau. Hah, nggak bau kok. Aku pakai parfum tiap hari. Dengan cepat, Xiaoke langsung kabur. Kau berani bermain denganku? Tunggu aja. Suatu saat aku akan membuatmu nggak berdaya. Sekarang kita pergi nih ke Nine Club, di mana ada si Chiurong dan juga si Charlie. Aku nggak menyangka bahwa anak buah Xiaoke begitu kuat. Sepupu, katakan dengan jujur, apa kau pernah menyuruh seseorang untuk membunuh? Chiurong bertanya, kenapa? Apa kau ingin membalaskan dendam untuk adikmu? Aku hanya sekedar ingin tahu. Chiurong menjawab, aku bisa menyuruh seseorang untuk menemui Wu Paiyo. Sekarang kau tahu semuanya. Apa kau ingin balas dendam denganku?
kita melihat nih, si Chiali melihat ada senapan di meja. Aku tahu kau ingin menjadi penerus Chow. Dengan keahlianmu, aku yakin kau bisa membawa Chow maju. Tapi yang jelas, kau nggak akan bisa sampai ke titik ini tanpa bantuanku. Chiali merespon, enggak. Justru aku datang ke sini untuk minta bantuanmu menangani Xiaoke. Chiurong merespon, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita melihat nih, muncul ada 3 orang. Yang kanan tuh pendekar perunggu yang dulu pernah bertarung sama Xiaoke. Chiurong berkata, jika ada salah satu aja di antara mereka, Xiaoke pasti akan tewas. Chiali bertanya, siapa mereka? Dan orang yang ini nih langsung menghancurkan sebuah batu yang berharga. Hah, batu vulkanik hitamku. Sebenarnya aku udah gak mau lagi berurusan denganmu. Jika bukan karena Chiuye, aku gak akan pernah mau menerima tawaran ini. Chiali berkata, seperti mereka bisa diandalkan. Yang anak ini nih, satset. Ngeri. Chiali berkata, tunggu, aku bisa berikan lebih untukmu. Yaudah, kita mulai sekarang. Lalu si pendekar perunggu membuka bajunya nih, kayak dibuka gitu, dan dikasih lihat lukanya saat bertarung melawan Xiaoke. Aku pernah bertarung dengan Xiaoke. Pertarungan itu meninggalkan bekas luka pisau di badanku. Hah? Pisau? Jadi, jangan ragukan kemampuanku. Lalu bagaimana kalau dia kalah? Aku akan membantu menghabisinya. Begitu juga denganku, aku siap membantu. Chiurong berkata, penembak jitu Changpei bukan lawannya, jadi jangan pernah meremehkan. Tapi jangan khawatir, aku punya rencana bagus untuk membunuh Xiaoke. Namun, aku perlu kerja sama satu orang. Hah? Aku? Nah, kita sekarang pergi nih ke Xiaoke dan juga Jiaxin. Xiaoke berkata, kau harus ingat, kau harus selalu waspada dengan keluarga Chow, terutama Chow Chiali dan Lau Taichun. Jiaxin merespon, aku akan ingat selalu. Oh iya, sayang, aku ingin saat mereka masuk, kita lihat nih. Buset, ceweknya banyak banget tuh. Loh, kenapa rame sekali? Mereka nganggur dan bosan. Akhirnya, aku ajak mereka semua, wanita Xiaoke, ke sini. Waduh, mari kita bermain mahjong bersama. Jiaxin bertanya, Lan, apa-apaan kau ini? Jiaxin, tunggu, brengsek. Kenapa jadi seperti ini? Sayang, biar aku jelaskan. Lalu Jiaxin kabur nih. Aku gak mau lagi dengar alasanmu. Jiaxin, tunggu. Harus gimana ini? Menemani mereka atau pergi aja? Dan akhirnya Xiaoke pun pergi nih. Dia duduk di batu gitu kan, ngudut. Hati seorang wanita itu sangat sensitif. Ting, perhitungan feedback Shenhao selesai. Saldo mencapai 59 miliar. Xiaoke berkata, Chow, bukankah aku telah mendapatkan banyak uang? Chow merespon nih, kau masih gak merasa bersalah? Kau telah mencuri air mandiku, jadi kau harus bayar 2 miliar. Investasi villa 9 miliar, 8 miliar, Proaction 10 miliar, saham di grup Changke 400 juta, cincang 20 miliar. Xiaoke berkata, Chow, kaulah yang terbaik. Chow berkata, mereka akan menjadi orang-orangmu di masa depan. Xiaoke bertanya, maksudnya aku adalah lelakimu? Chow melanjutkan nih, Xiaoke, hari ini adalah hari ke-23 bulan 12. Tengah malam nanti, aku akan pergi ke kuil untuk melaporkan pekerjaanku. Selama aku tidak ada, kau harus berhati-hati, jika tidak kau dalam bahaya. Xiaoke merespon, jangan khawatir. Xiaoke, maukah kau berdansa denganku? Xiaoke menjawab nih, miliaran telah kau berikan, jangankan berdansa, apapun akan kulakukan. Dan ternyata kan Xiao kan di orang kan nggak kelihatan kan. Jadi ini si Ching Sui melihat Xiaoke berdansa sendirian. Meski dia punya banyak wanita, ternyata dia kesepian. Sepertinya aku harus membantunya. Nah, sekarang kita melihat nih ke Jiaxin yang ada di kantor. Jiaxin berkata, berikan semua dokumen proyek Xishan dan kau bisa pulang kerja. Baik Jiaxin, apa kau ingin lembur kerjaan? Chiali datang nih ke ke ruangan kantor Jiaxin. Jiaxin bertanya, ada apa kesini? Chiali menjawab nih, ayah sakit, aku ingin bahas soal kasus Ciaran denganmu. Saudaraku, aku gak pernah punya niatan menyakiti saudaramu. Dan aku juga gak tahu kenapa bisa berakhir seperti ini. Sudahlah, gak perlu terlalu banyak mikir masa lalu. Jiaxin berkata, tunggu, akan kuambilkan minum untukmu. Chiali berkata nih, aku akan melakukannya sendiri. Lalu Chiali mengambil sesuatu dari kantongnya, kayak sapu tangan gitu. Lalu si Jiaxin dibekap. Sorry, ini semua untuk keluarga Chow. Jangan salahkan aku jika aku seperti ini. Dan Jiaxin pun akhirnya pingsan dan dibawa oleh Chiali. Nona Chow, loh, di mana orang-orang? Apa yang terjadi? Lalu saat berdansa nih, Xiaoke dapat SMS dari mungkin Chiali ya. Aku di stasiun Wangqiang. Kalau kau nggak datang dalam 10 menit, aku akan melompat ke sungai dan membuatmu menyesal sepanjang hidup. Oh, mungkin pakai HP Jiaxin mungkin ya. Xiaoke berkata, konyol, gila. Kenapa bisa seperti ini? Xiaoke dengan cepat langsung lari nih. Chow berkata, Xiaoke, aku yakin Jiaxin gak punya pikiran pendek. Xiaoke merespon nih, aku tetap pergi meski ini hanya penipuan. Dan Xiaoke pun langsung pergi nih. Dalam hati Chow, udah biasa. Xiaoke, aku gak bisa membantumu kali ini. Dan Chow pun pergi nih. Idih, gila, keren banget. Nah, Xiaoke pun sampai nih di sana. Dan ternyata Jiaxin diikat. Dan di sana ada Chiali, ada si pendekar perunggu, dan 2 orang tuh yang kakek tua sama anak kecil. Nah, itu dia. Kalau kau pria, lepaskan Jiaxin dan bertarung denganku. Gak, sayang, jangan kesini. Ada penyergapan.
Charlie berkata, si bodoh, dia sangat mencintaimu. Apapun kondisinya, dia selalu datang. Charlie melanjutkan nih, karena kau sudah datang, kau harus lepaskan dia sendiri dari tanganku. Jika tidak, aku akan potong arteri karotidnya. Suamiku, jangan. Yang pertama nih, si Chasin dipukul nih pakai pedangnya nih. Xiaoke, kau telah menghabisi kakak keduaku. Jadi jangan harap aku punya rasa belas kasihan kepada istrimu. Brengsek. Kita lihat nih, Xiaoke menusuk tangannya sendiri. Hah? Gak cuma tangannya doang, tapi kakinya juga tuh. Tunggu aku di sana. Baiklah. Enggak, jangan kesini. Lalu setelah itu muncul nih banyak sekali orang-orang bodyguard gitulah, megang pisau, pedang, menyerang ke arah Xiaoke. Kita lihat nih, Xiaoke hampir terkena pedang-pedang itu semua. Lalu Xiaoke mengambil pedang perunggunya nih dan langsung menghajar mereka semua. Pedangku udah lapar dan haus. Dan mereka semua langsung dibantai satu kali tebas. Suamiku, awas. Kita melihat nih, si pedang perunggu menyerang ke arah Xiaoke, tapi Xiaoke berhasil menahannya. Dan Xiaoke langsung menyerangnya nih. Pedang si pendekar perunggu langsung patah dan si pendekar perunggu pun tumbang. Andai aja Cao Cao ada di sini, ini hanyalah luka kecil. Xiaoke, jangan, pergilah. Apapun yang terjadi, aku gak akan meninggalkan istriku sendirian. Lalu maju nih si orang tua. Dalam hati Xiaoke, sepertinya dia sangat marah. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan. Xiaoke berhasil menahannya. Meski kau punya beberapa keahlian, di tanganku kau gak ada artinya. Xiaoke terus mencoba bertahan nih. Aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan sampai darahmu mengering. Selama ada nafas, aku gak akan menyerah. Pedang 2 miliar gak mungkin terkalahkan. Kita melihat nih, Xiaoke berhasil menghancurkan pedang si orang tua. Rasakan kekuatannya. Hah, pedang macam apa ini? Great Summoner Dragon Bird, salah satu dari senjata besar di Cina. Dan Xiaoke sampai ini di atas nih. Jangan takut, aku akan membawamu pulang. Tapi tiba-tiba Xiaoke ditusuk dari belakang oleh si anak kecil. Hah? Sangat memalukan kalau kau tewas sekarang. Dan tombaknya ditarik tuh. Benar-benar licik. Aku ceroboh. Melihat itu, Chasin histeris. Hah? Bunuh aku aja. Jangan bunuh suamiku. Aku akan kembalikan semua saham keluarga Cao. Dan aku gak akan pernah datang lagi ke Qiangcheng. Jangan bunuh dia. Aku mohon. Sudah terlambat. Jangan. Kita melihat nih, si anak kecil menusuk lagi. Tusukan pertama berhasil ditahan oleh Xiaoke. Tapi yang kedua, kita lihat nih, Xiaoke mencoba menahannya dengan tangannya. Tapi serangannya tetap tembus. Dan Xiaoke terkena nih tusukannya. Tombakku terbuat dari batu meteorit luar angkasa. Ini gak akan bisa rusak. Dan Xiaoke ditendang nih. Dan Xiaoke terpental ke sungai. Tamatlah aku. Tapi kalau aku mati, gimana dengan Chasin? Dia gak mungkin dibunuh. Tapi jelas dia akan menderita. Aku gak boleh mati. Terdengar menyedihkan jika aku mati dan belum sempat menghabiskan 53 miliar. Waduh, yang ada di Shenhao tadi itu loh. Apalagi sampai istriku menikah lagi dengan orang lain. Lalu tiba-tiba muncul nih seperti ada formasi gitu tuh di belakang Xiaoke. Dan ternyata kalau kalian inget guys, dulu Xiaoke pernah dapat buku merah gitu loh, buku merah. Nah, Xiaoke sekarang kayaknya bukan ke revive sih, ya itu mendapatkan kekuatan lah dari buku itu. Charlie berkata, saudaraku, berhentilah menangis. Tua muda keluarga kau sangat menyukaimu. Menikahlah dengannya dan kau akan menikmati semua kekayaannya. Lalu si Chasin mengambil sebuah pisau nih dan menyerang ke arah Charlie. Pergi kau bangs! Tapi dengan cepat, si anak kecil menahan serangannya nih. Jadi tombaknya diarahin ke tangan Chasin untuk menghempaskan pisaunya dan ditodongkan ke leher Chasin. Dalam hati Chasin, Xiaoke, aku akan ikut denganmu. Setidaknya kita masih bisa bersama di akhirat. Tapi tiba-tiba ada air nih kayak ditembak gitu dan berhasil menahan serangan dari tombaknya tuh. Jadi Xiaoke, mungkin ya harusnya Xiaoke berhasil menahan serangan yang diarahkan ke Chasin. Xiaoke muncul nih, widih rambutnya panjang gitu kan. Udah kayak buset, udah kayak Monan sama Chenmo nih. Rambutnya jadi panjang kalau lagi serius gitu kan. Beraninya kau menendang tubuhku. Ayo kita bertempur. Kali ini Xiaoke juga bawa tombaknya sendiri nih. Dan Xiaoke menyerang, tapi si anak kecil menghindar. Xiaoke menyerang si anak kecil bertubi-tubi. Si anak kecil berkata, permainan yang sengit, tapi ini hanya permulaan. Gak butuh tenaga banyak untuk menahan seranganmu. Kita melihat si anak kecil kayak dengan cepat ke belakang Xiaoke untuk menyerang. Kau hebat juga. Mati kau. Tapi seranganmu lemah. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Dan Xiaoke berhasil menancapkan tombaknya ke anak kecil itu. Nah, dan si anak kecil pun kalah nih. Xiaoke, kau manusia atau hantu? Xiaoke membalas, apa ada yang salah? Kau harus mati. Pada akhirnya aku akan kalah. Sebenarnya dalam hatiku kau adalah kandidat terbaik untuk keluarga Cao. Tapi aku gak tahu kenapa kau malah melawanku. Jika bukan karena saingan, aku mungkin sudah menjadi temanmu. Xiaoke membalas, apa benar ini karena sepupumu Xie Curong? Kalau kau belum mati, keluarga Xie tidak akan membiarkanmu pergi. Dan aku akan menghancurkan keluarga Xie. Dalam hati Charlie, keberanian orang ini sangat luar biasa. Charlie berkata, Xiaoke,
demi nama keluarga Chow, biarkan aku membuat keputusanku. Oke. Dan si Charlie menggorok lehernya sendiri nih menggunakan pedang. Dan dia kayak lompat mungkin, gak tau deh. Intinya ini dia masuk ke sungai gitulah. Shaco berkata, bagi kalian yang tersesat, dengarkan, gerbang neraka telah terbuka. Kembalilah, ini adalah senjata ajaib dan aku akan gunakan untuk menghabisi kalian semua. Dan keduanya masuk nih ke dalam kalung. Dan Shaco berhasil menyelamatkan Chasin. Shaco berkata, istriku, aku akan membawamu pulang. Hah? Kau apa benar kau suamiku? Mungkin kan karena berubah banget kan, jadi bingung gitu kan. Sekarang Shaco pun kembali nih ke mode Shauke. Hah? Suamiku, kau membuatku takut setengah mati. Kukira kau hantu. Awas, aku sedang mengemudi. Aku gak mau kehilanganmu. Lalu Shaco berhenti nih. Kalau begitu, jangan konyol. Nah terus diputar musik. Aduh. Dan sekarang muncul nih si wanita yang dari Red, apa itu namanya. Cuma ya kalian tahulah siapa dia. Dia berkata, kita terlambat. Pertempuran telah berakhir. Seseorang melapor nih, Kapten, kita temukan mayat Qi Yin Taopa dan Qin Qiangwang. Hah? Pai Taopa dikenal sebagai First Tao di Qiangpei. Mereka nggak bisa diremehkan. Seorang lagi berkata nih, dia pernah membantai 37 orang para ahli dari sekte tombak emas. Dia menjadi musuh besar Wulin selama ini. Dia memiliki riwayat sebagai pembunuh ternama. Aku nggak menyangka dia akan tewas di sini. Baguslah jika dia terbunuh. Jika dia membunuh orang lain, justru itu akan menjadi masalah. Nah, sekarang kita pergi nih di villa nomor 1 komunitas orang kaya, alias villanya Shauke. Shauke bangun, ke toilet, gosok gigi. Hari bahagia semoga dimulai lagi. Shauke pun turun nih. Di bawah, Chasin menyiapkan makanan. Suamiku, aku udah siapkan makanan. Dan mereka makan-makan. Suami, aku ingin percepat proyek Sishan. Tapi, lalu tiba-tiba, wah, sarapan yang lezat. Kakak, apa kau sediakan untukku juga? Chasin merespon, tenang aja. Aku udah siapkan di meja. Wah, enak sekali. Shauke berkata, makan pelan-pelan aja. Oh iya, Lan berkata nih. Oh iya, BTW, boleh kan adikmu ini meminjam suamimu hari ini? Hah? Aku akan bawa dia untuk mengobati orang kaya. Dan tentu akan dapat penghasilan. Hah? Emang bisa Shauke mengobati penyakit? Lan menjawab nih, kakak, ternyata kau nggak tahu banyak soal dia. Dia adalah dokter terkenal. Aku benar-benar istri yang bodoh. Dalam hati Chasin, oh iya, aku ingat terakhir kali dia menyembuhkan Lao Taichun. Shauke berkata nih, jangan percaya, aku hanya orang biasa. Baiklah, apa ada yang ingin kau tanyakan padaku? Chasin menjawab nih, enggak ada. Dalam hati Chasin, entah itu karena Jade budak atau Lan, Shauke jadi banyak sekali kelebihan. Bahkan setiap kali aku butuh uang, dia selalu ada. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.